Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, Bapak Ibu jamaah yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan kali ini, sejenak mari kita mendengarkan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apabila kita semuanya keluar dari rumah, lalu beliau mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kufita wa hudita wa kufita wa wukita wa tunakha anhu syaitan. Siapapun di antara kita yang keluar dari rumah, entah itu mudik, lebaran, pergi healing kemana, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kata Nabi Muhammad SAW, orang ini akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan 4 janji keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi tawakkaltu 'alallah. Yang pertama, orang yang meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya, membaca kalimat bismillahi tawakkaltu, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Sehingga setiap hari kita keluar dari rumah, entah itu pergi ke kampus, pergi ke kantor, pergi ke mana kita beraktivitas, bismillahnya kita baca, maka orang itu akan dikasih petunjuk. Petunjuknya apa? Berupa pendampingan dari Allah agar orang itu tidak mengerjakan kesalahan-kesalahan, agar orang itu tidak tergelincir dari jalan yang salah, agar orang itu tidak terperdaya oleh bisikan-bisikan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Itulah makna dari kata-kata hudida. Lalu yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad, ketika kita baca bismillah tawakkaltu Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia akan dilindungi oleh Allah dari misalnya penyamun, pencopet, pembegal. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang baca bismillah tawakkaltu, dengan santainya dia duduk dalam kondisi sudah berwudu waktu safarnya, waktu perginya, maka dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, orang yang membaca bismillah tawakkaltu Allah, dia akan mendapatkan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan bukan hanya di dunia, tapi nanti dia di akhirat akan diselamatkan karena dia mentauhidkan Allah. Tawakkaltu Allah la haula. Di situ ada mana? La haula wala quwata illa billah. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala imma fid dunya hatta fil akhirah. Yang nomor 4, orang yang membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, maka orang ini akan dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang berpuasa, orang itu setan besarnya dibelenggu oleh Allah. Tetapi yang kecil-kecilnya itu dilepaskan agar mereka tetap berfungsi dan bertugas. Jadi ketika Ramadan itu setan besarnya tidak dihadirkan karena mereka dibelenggu, syufitatis sayasyin, setannya dikunci. Tetapi sogoiruhum mursilatun, jadi yang kecil-kecilnya yang dilepaskan, sehingga Ramadan itu kita bisa masih mengerjakan ya dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, itu masih bisa dilakukan oleh orang yang sedang puasa, bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sedang siam Ramadan maupun qiyam Ramadan. Sehingga tidak sedikit kita masih menyaksikan di masjid tempat kita sholat ada orang berantem, cemberut-cemberutan, ngomel-ngomelan. Ada juga sedikit orang yang ketika ada takjil Ramadan, buka puasa bersama, ada aja orang ribut di situ, ribut masalah naruh air, ribut masalah naruh kue, rebutan makan dan sebagainya. Hal-hal itu adalah dosa-dosa yang kecil dikerjakan oleh orang-orang yang memang digoda oleh setan. Jadi tunahas setan itu mendapatkan bisikan dari setan lalu dia terbelenggu mengikutinya. Sehingga ketika orang keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan mendapatkan hal itu. Ada petunjuk, ada perlindungan, ada pendampingan, ada keselamatan dari godaan-godaan syaitan. Mari kita selalu membaca bismillah tawakkaltu 'alallah setiap kali kita mau beraktivitas agar tidak mengerjakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.